Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu peradaban Islam di Spanyol. Islam mulai masuk ke benua Eropa pada abad ke-8, ditandai dengan penaklukan semenanjung Liberia. Adapun kawasan Liberia yang ditaklukkan Bani Umayyah di bawah pimpinan Walid bin Abdul Malik terdiri dari Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sebagian wilayah Prancis. Sejarah masuknya Islam di Spanyol. Usaha penaklukan Spanyol pertama kali dilakukan oleh Tarif bin Malik sebagai utusan gubernur Afrika Utara. Musa bin Nusair, Tarif bin Malik dengan 4 kapalnya menyeberangi selat yang memisahkan mereka dengan Eropa. Kemudian melakukan penaklukan setelah serbuan pertama Tarif bin Malik. Musa bin Nusair memerintahkan Tariq bin Ziyad ke Spanyol pada abad ke-711 dengan membawa pasukan sekitar 7.000 orang. Panglima Tariq bin Ziyad berhasil menguasai Jabal Tariq atau Gibraltar. Kala itu umat Islam berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik pada abad 705 sampai 715. Setelah berhasil menguasai Gibraltar, pasukan Islam dengan mudah mampu menguasai kota-kota di Spanyol seperti Cordoba, Granada, Toledo, Sevilla, Zaragoza hingga Navarre. Baiklah, materi yang kedua adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah diambil dari nama putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinasti ini muncul di barat yang menjadi salah satu dinasti paling terkenal di sana. Seorang tokoh Islam Syiah Islamiyah bernama Said bin Al-Husain merupakan pendiri dari dinasti Fatimiyah ini. Ia membangun dinasti ini di Tunisia pada 1009 Masehi. Dinasti Fatimiyah menganut aliran Syiah, oleh sebab itu mereka tidak bisa bersatu dengan dinasti Abbasiyah yang beraliran Sunni dan memisahkan diri untuk membentuk dinasti sendiri. Pengaruh dinasti Fatimiyah yang semakin besar membuat mereka akhirnya melakukan perluasan ke beberapa daerah. Dinasti Fatimiyah pun berhasil menguasai Alexandria, Syria, Malta, Sardinia. Materi yang ketiga adalah dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun di Afrika Utara. Dinasti Murabitun didirikan pada paruh abad ke-11 oleh seorang muslim yang soleh di sebuah ribat, sejenis padepokan masjid yang dibentengi di sebuah pulau di Senegal. Anggota-anggota pertamanya terutama berasal dari Lamtuna, suku Sanhaji, yang orang-orangnya hidup sebagai pengembara di padang Sahara. Dan sebagaimana kebiasaannya, keturunan mereka suku Tawarik mengenakan cadar yang menutupi wajah di bawah matanya. Adat mereka yang aneh ini dimunculkan nama lain yang kadang-kadang menjadi sebuah sebutan lain bagi kaum Murabitun, berawal dari sekitar 1000 tahun.
untuk memeluk Islam, dan dalam beberapa tahun mereka berhasil menegakkan diri sebagai para penguasa atas seluruh wilayah Afrika Barat Laut. Dan berikutnya Spanyol. Kisah mereka bisa menjadi sebuah ilustrasi dalam Islam tentang apa yang bisa dihasilkan dari perkawinan antara padang dengan agama. Muwahhidun adalah wangsa dinasti Babur yang mematahkan kekuasaan Almoravid sehingga menguasai hampir seluruh Afrika Utara. Dinasti ini menganut ajaran tauhid yang keras seperti yang diajarkan oleh Ibnu Tumar, kepercayaan pada Mahdi. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf. Materi yang keempat adalah perang salib. Perang salib adalah sebutan bagi perang-perang agama di Timur Tengah dan Eropa antara abad ke-15 sampai abad ke-17 yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh gereja Katolik. Perang salib berada dari konflik-konflik keagamaan lainnya karena orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini perjuangan mereka sebagai laku silih demi memperoleh ampunan atas dosa yang sudah mereka akui. Ruang lingkup istilah perang salib pun masih menjadi pokok perdebatan. Ada sejarawan yang berpendapat bahwa hanya ziarah-ziarah bersenjata ke Yerusalem sejalan yang dapat disebut perang salib. Tetapi ada pula sejarawan yang berpandangan bahwa perang salib adalah semua kampanye militer Protestan dengan iming-iming uang senjata rupiah rohani bagi orang-orang yang ikut berjuang, atau segala macam-macam perang suci Katolik, atau setiap perang yang dicetuskan pihak Katolik dengan iming-iming pahala rohani sebagai ciri utama. Perang salib yang paling terkenal adalah perang-perang perebutan tanah suci melawan kaum muslim di kawasan timur Mediterania antara tahun 1009 sampai tahun 1027 sejak abad kedua, dan ada pula perang salib melawan orang Moro Liberia, perang salib melawan Kaisaran Turki Utsmaniyah, dan perang salib untuk maksud lain termasuk untuk memerangi kaum pagan, memberantas kaum bid'ah dan menuntaskan silang sengketa antara pihak-pihak yang sama beragama Kristen Katolik. Dinasti Mamluk merupakan dinasti yang dibangun oleh para budak yang berasal dari berbagai suku dan bangsa, tapi mampu membangun satu tatanan oligarki militer di wilayah asing. Para Sultan Mamluk mampu membangun sistem kekuasaan di wilayah Mesir dan Suriah yang sebelumnya dikuasai oleh tentara salib. Kesultanan Utsmaniyah, nama resmi Daulat atau Negara Agung Utsmaniyah, sering disebut dalam bahasa Turki modern sebagai Osmanli Imparatorlugu atau Osmanli Devleti, kadang disebut Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan. Materi yang terakhir adalah peradaban Islam di Indonesia. Peradaban Islam mengalami naik dan turun sebelum penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Islam mengalami kemunduran karena konflik politik. Kontestasi fraksi atau partai-partai Muslim telah memicu konflik dan perpecahan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penganut agama Islam terbanyak. Sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan 88,2% dari 260 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Dari jumlah tersebut terdiri dari banyak mazhab. Di sini diperlukan toleransi. Indonesia memiliki potensi besar sebagai penyumbang peradaban Islam dunia.